Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel ini, Learning with Mr. Dino. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar the component of language. Kita akan belajar komponen-komponen dalam bahasa. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Oke, are you ready? Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materinya. Don't go anywhere, stay tuned. Oke teman-teman, sebagaimana yang saya katakan di pembukaan tadi, bahwasanya pembahasan kita kali ini adalah tentang the component of language, komponen bahasa. Ya, dalam hal ini kita akan membahas komponen dari bahasa Inggris itu sendiri. Jadi ketika kalian ingin berbicara bahasa Inggris, maka kalian harus ketahui terlebih dahulu komponen-komponen yang ada dalam bahasa Inggris itu sendiri. Nah, di sini terdapat 6 komponen dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada phoneme, kemudian yang kedua morpheme, ada word, ada phrase, clause, dan sentence. Nah, 6 komponen ini ya yang perlu kalian pelajari agar kalian bisa berbicara bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara global saja ya, pengertian ataupun mungkin sedikit contoh daripada masing-masing bagian itu dari 1 sampai 6. Oke, tonton video ini sampai selesai. Sekali lagi buat kalian yang belum berlangganan, belum subscribe, silahkan subscribe YouTube kami, channel YouTube kami. Don't forget, karena insya Allah kami akan membuat video-video tutorial lainnya yang mempermudah kalian, terutama dalam hal grammar. Mungkin grammar adalah sesuatu yang membuat kalian membosankan ya di kelas. Nah, di sini kalian akan mendapatkan materi grammar dengan sederhana dan simple dan understandable, dapat dipahami. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pembahasan pertama, materi kita adalah phoneme. Phoneme itu sama seperti letter, ya, ataupun huruf, ya. Jadi phoneme itu adalah letter, letter itu huruf sama saja ya, ataupun mungkin yang kita kenal familiarnya adalah alfabet, ya, dari A sampai Z. Nah, itu disebut dengan phoneme. Jadi definisi daripada phoneme adalah komponen terkecil dari bahasa yang dia tidak memiliki arti. Jadi A, B, C, D, E sampai Z itu tidak memiliki arti, dan ini semua disebut dengan phoneme ya. Jadi ini tidak perlu kita bahas secara detail. Intinya phoneme adalah A sampai Z itu. Oke, kemudian pembahasan kita yang kedua adalah morpheme. Morpheme, definisi daripada morpheme adalah komponen bahasa yang mana di dalamnya terdapat kata dan imbuhan. Saya ulangi, morpheme adalah komponen bahasa yang mana di dalamnya membentuk sebuah kata ataupun sebuah imbuhan. Nah, seperti itu morpheme. Dan morpheme sendiri itu dibagi menjadi dua, teman-teman ya, menjadi dua. Ada yang namanya free morpheme, kita tulis saja di sini ya. Ada yang namanya free morpheme, dan ada juga yang namanya bound morpheme. Nah, morpheme dibagi jadi dua, ada free morpheme, ada bound morpheme. Oke, definisi dari free morpheme adalah dapat berdiri sendiri dan membentuk sebuah kata. Saya ulangi, free morpheme adalah dapat berdiri sendiri dan membentuk sebuah kata. Sedangkan bound morpheme adalah tidak dapat berdiri sendiri dan dia berupa imbuhan. Ya, bound morpheme tidak dapat berdiri sendiri dan dia berupa imbuhan. Dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui, bahasanya imbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada imbuhan awalan dan ada imbuhan akhiran. Imbuhan awalan dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah prefix, sedangkan imbuhan akhiran dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah suffix. Oke, kita tidak perlu fokus di situ. Kita langsung masuk ke contohnya ya. Contohnya misalkan seperti ini. Dari kata sedih. Nah, sedih ini adalah kata dasar. Ya, dia dapat sedih ini disebut dengan free morpheme. Karena dia dapat berdiri sendiri dan dia berupa kata, ya, sedih. Nah, kemudian kita tambahkan bound morpheme, baik yang imbuhan awalan maupun imbuhan akhiran. Karena bound morpheme itu sendiri adalah imbuhan, istilah daripada imbuhan ya. Imbuhan awalan misalkan kesedihan. Nah, sedih sebagai free morpheme, sedangkan
Ke dan an ini sebagai BM, ini BM, ini FM. Bound morphem, free morphem, dan bound morphem. Seperti itu ya. Jadi imbuhan baik awalan maupun akhiran itu dia disebut sebagai bound morphem. Dan kata dasar itu disebut sebagai free morphem. Sorry, morpheme. Bukan morphem, morpheme. Oke, sudah paham ya di sini ya? Oke, berikutnya kita masuk ke word. Oke, definisi daripada word adalah komponen terkecil dari bahasa yang dia memiliki arti. Berbeda halnya dengan fonim. Fonim komponen terkecil tapi tidak punya arti, sedangkan word komponen terkecil dari bahasa dan dia memiliki arti. Dan word itu sendiri dibagi menjadi 4 teman-temannya. Kita hapus saja. Word dibagi jadi 4. Ya. Ada kata benda, noun, ada adjective, ada adverb, ada verb. Nah, ini word. Jadi word ada 4, ada noun, contohnya misalkan pen, bolpen, kata benda. Kemudian ada adjective, kata sifat, misalkan good. Kemudian adverb, kata keterangan, misalkan morning. Kemudian verb, kata kerja, misalkan take. Nah, masing-masing ini disebut sebagai verb ya. Sorry, masing-masing ini disebut sebagai word. Ya, ada pen, good, morning, take. Nah, ini semua disebut sebagai word ya, kata ya. Dia memiliki arti. Ya, memiliki arti seperti itu. Nah, definisi word seperti itu ya. Jadi tidak pusing lagi. Jadi kalau kalian ingin bisa berbicara bahasa Inggris ya, tentu kalian harus juga menghafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, kata-kata yang ada dalam bahasa Inggris mencakup ini nih, kata benda, ada kata sifat, ada kata keterangan. Keterangan ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan alasan dan sebagainya. Kemudian ada verb, kata kerja ya, seperti itu. Nah, bisa kalian hafalkan kalau kalian ingin bisa berbicara bahasa Inggris. Oke, cukup ya. Kemudian kita langsung masuk ke poin berikutnya, phrase. Nah, phrase definisinya adalah kumpulan kata ya. Jadi ada beberapa kata nih ngumpul jadi satu, membentuk sebuah arti ya, membentuk sebuah makna, akan tetapi dia tidak berpola subject verb. Saya ulangin. Phrase adalah kumpulan kata kumpul jadi satu dan dia membentuk sebuah arti, akan tetapi tidak ada subjek, tidak ada verb. Tidak berpola subject verb. Oke, itu disebut dengan phrase. Contohnya gimana sih Mister? Bikin pusing saja. Ya, contohnya begini nih. Ini saya bikin contoh ya. Contohnya wanita yang gemuk. Wanita yang gemuk. Nah, ini kumpulan beberapa kata nih teman-teman. Wanita yang gemuk, wanita gemuk. Ada beberapa kata ngumpul jadi satu. Nah, membentuk sebuah makna. Maknanya apa? Ya wanita yang gemuk, seperti itu. Nah, di situ tidak ada pola subjek, tidak ada pola verb. Ya, tidak ada subjek, tidak ada verb di situ ya. Nah, tidak ada subjek, tidak ada verb. Nah, kalau ada subjek, ada verb itu bukan phrase namanya. Nah, phrase sekali lagi kumpulan kata yang memiliki arti namun dia tidak berpola subjek verb. Nah, seperti ini. Ini Inggrisnya gimana? Nah, sebenarnya untuk masalah phrase sendiri nanti kita akan bahas di video tersendiri ya teman-teman. Karena phrase sendiri itu ada beberapa bagian. Ada noun phrase, ada adverbial phrase, ada adjective phrase, ada apalagi exclamatory phrase. Ada 9 kalau saya tidak lupa itu. Jadi phrase akan kita bahas di video tersendiri. Makanya jangan lupa untuk subscribe biar kalian berlangganan video-video dari kami seperti itu. Jadi kita terjemahkan saja ya, wanita yang gemuk. Ini Inggrisnya gimana? Nih kita terjemahkan. Wanita yang gemuk Inggrisnya adalah fat woman atau fat girl saja nggak apa-apa. Fat girl. Nah, Inggrisnya seperti ini nih. Inggrisnya seperti ini. Loh, kok bisa begitu, Mister Inggrisnya? Nah, nanti akan kita bahas di video tersendiri. Sabar, jangan lupa subscribe. Maksa banget sih, no problem ya. Oke. Kemudian masuk yang kelima, poin yang kelima adalah clause. Clause. Nah, clause ini definisinya perhatikan, clause ataupun istilah dalam bahasa Indonesia. Kalau phrase ada juga loh istilah dalam bahasa Indonesia. Cuman definisinya sama atau tidak saya nggak tahu. Kalau istilah bahasa Indonesia itu prasa ya. Kalau clause juga ada dalam bahasa Indonesia, cuman sekali lagi secara definisi saya tidak tahu. Namun definisi dalam bahasa Inggris, clause adalah ya, susunan beberapa kata sama nih kayak phrase.
Clause adalah susunan beberapa kata nyusun jadi satu dan dia berpola subject verb. Berbeda halnya dengan phrase. Phrase itu beberapa kata nyusun jadi satu akan tapi dia tidak punya subject verb. Nah, klausa susunan beberapa kata dan dia membentuk subject verb. Otomatis ada artinya juga. Ngumpul jadi satu, membentuk pola subject verb, ada subject ada verb, kemudian dia memiliki arti. Oke, itu definisi daripada clause. Dan dia juga bisa membentuk anak kalimat dan induk kalimat. Anak kalimat, induk kalimat. Maksudnya gimana, Mister? Nah, seperti ini. Jadi, clause itu dibagi jadi dua. Catat nih kalau kalian belum catat. Tulis deh, saya tulis aja ya. Saya tulis nih, saya hapus ya teman-teman ya. Saya hapus. Clause bagi jadi dua. Ada yang namanya main clause, ada sub clause. Nah, clause bagi jadi dua, ada main clause, ada sub clause. Main clause, definisi daripada main clause adalah sama tadi, kata ngumpul jadi satu membentuk pola subject verb. Main itu adalah utama ya, clause utama ataupun induk kalimat. Jadi main clause ini adalah kalimat yang tidak membutuhkan kata yang lain. Dia bisa berdiri sendiri. Jadi main clause itu berdiri sendiri. Kalau kalian sebutkan, misalkan contoh gini, langsung saja kita contohkan ya. Saya nangis. Inggrisnya I cry. Sudah cukup. Kalian mengatakan saya nangis. I cry. Udah cukup itu. Jadi tidak membutuhkan. Kalau mau kalian tambahkan saya nangis di kelas, I cry in the class. Itu in the class-nya hanya tambahan saja. Akan tapi kalau kalian cukup katakan I cry, itu sudah cukup dan orang sudah ngerti poinnya apa. Paham ya? Nah, makanya dia disebut sebagai main clause. Dia induk kalimat, dia dapat berdiri sendiri, nggak membutuhkan yang lain. Kemudian ada pun sub clause, ini berbeda dengan main clause. Sub clause adalah sama, polanya sama. Ada subject, ada verb. Namun ada tambahan. Kalau main clause subject verb saja, ya. Sedangkan sub clause ada conjunction. Conjunction istilah Indonesianya konjungsi ataupun kata sambung. Dan nah itu kata sambung. Kemudian itu kata sambung. Nah, untuk sub clause polanya begini. Conjunction subject verb. Conjunction subject verb. Kalau main clause subject verb. Sub clause conjunction subject verb. Contohnya begini. Mengapa saya nangis? Ketika kamu mengatakan mengapa saya nangis, itu belum tahu, kalimatnya belum sempurna, kalimatnya belum lengkap. Kenapa saya nangis? Kenapa sebagai conjunction di sini? Saya sebagai subjek, nangis sebagai verb. Conjunction subject verb. Kenapa saya nangis? Ini kalimat yang belum diketahui. Tiba-tiba misalnya kamu datang ke teman terus kamu ngomong, kenapa saya nangis? Itu kalimat yang belum informatif, belum diketahui maksudnya apa sih, begitu. Nah, untuk menjadikan sub clause ini memiliki arti, maka sub clause harus bergabung dengan main clause. Oke, sub clause tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bergabung dengan main clause. Jadi harus bergabung. Nah, caranya gimana? Contoh kalimatnya begini. Tadi mengapa saya nangis ya? Contoh gini. Kamu tahu kenapa saya nangis? Kamu tahu kenapa saya nangis? Inggrisnya, you know why I cry. Nah, ini baru kalimat yang sudah dapat dipahami. Informatif dan understandable. Bisa dipahami maksudnya apa ya? Kamu tahu kenapa saya nangis? Kamu tahu itu sebagai main clause. Bisa berdiri sendiri dia. Kalau kalian mengatakan you know, itu orang udah tahu. Kamu tahu, ya. Dia bisa berdiri sendiri. You know sebagai main clause, why I cry itu sebagai sub clause. Jadi why I cry tidak mungkin dia berdiri sendiri, mesti harus ada main clause-nya. Nah, seperti itu. Dan main clause di situ adalah you know. You know main clause, why I cry sebagai sub clause. Seperti itu ya definisinya. Jadi sub clause adalah formulanya adalah conjunction subject verb. Seperti itu. Kemudian untuk yang keenam, sentence, pembahasan terakhir, sentence adalah gampang ya. Sentence itu adalah susunan kata, susunan beberapa kata, sama kayak sub clause, sama kayak pembahasan clause. Sentence adalah susunan beberapa kata yang
memiliki arti dan berpola minimal subject verb. Minimal subject verb. Ya, itu namanya sentence. Contohnya gini. Saya makan. I eat. Saya sebagai subjek, eat sebagai verb. Eat sebagai verb. Nah, ini disebut sebagai sentence. Minimal dia harus ada 2 syaratnya. Dikatakan sentence minimal syaratnya harus ada 2. Harus ada subjek, harus ada verb. Kalau tidak ada satu dari keduanya, ataupun malah tidak ada dua-duanya, maka tidak boleh. Tidak ada verb, nggak mungkin kan ada verb nggak ada subjek, atau sebaliknya nggak mungkin ada subjek nggak ada verb. Nah, seperti itu. Kalau nggak ada kedua-duanya, itu malah jatuhnya nanti ke phrase. Seperti itu ya. Nah, ini komponen daripada bahasa ada 6. Ya, jika kalian ingin bisa berbahasa Inggris, maka perhatikan komponen-komponen ini. Mana yang sudah kalian pelajari, mana yang belum kalian pelajarin, dan hal-hal untuk mendukung speaking kalian. Nah, itu utamanya itu ada di 4 sama 6. Ya. Poin keempat dan poin keenam ini yang umum sekali mendukung speaking kalian, terutama kalian yang para pemula. Nggak mungkin kan para pemula tuh membahas grammar secara detail, nggak mungkin. Mesti kalian diajarkan yang umum-umum, praktek, yang hal-hal yang sifatnya practicable, yang sifatnya praktek. Seperti itu, 4 sama 6. Kemudian untuk mendukung speaking kalian, otomatis kalian akan dituntut untuk fokus di nomor 3. Nomor 3 adalah kata. Ya, kata di sini adalah vocabulary, yang mana mencakup kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan kata kerja. Sudah dapat dipahami? Oke, semoga pembahasan kita cukup melelahkan ya. Nggak tahu ini berapa menit videonya ya. Ya, semoga kalian tidak bosan menonton video kita, dan semoga kalian mendapatkan kemanfaatan dari video yang kita bagikan kepada kalian. Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian, terutama mereka yang masih kebingungan nih belajar bahasa Inggris. Pengen bicara bahasa Inggris tapi bingung, pengen memahami grammar tapi susah sekali di kelas. Ikuti tutorial kita. Insya Allah di kelas ini nanti semua ini terutama phrase, clause, dan sentence insya Allah ya kita akan bahas di video-video kita berikutnya. Makanya jika kalian ingin pembelajaran grammar sederhana, simple, dan dapat difahami, jangan lupa untuk subscribe, karena ketika kami upload video kalian akan mendapatkan notifikasinya. Nggak cuma subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Oke? Dan jika kalian tidak keberatan, boleh dong komen juga di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa sekali lagi dukung channel kita. Semoga channel kita ini dapat memberikan kemanfaatan kepada kalian dan kepada orang banyak lebih luas lagi, sehingga kita juga mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kita lakukan. Cie, kayak Ustadz. Oke, cukup sekian dapat saya sampaikan. Sorry for the mistake. That's from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video. Goodbye.